Saudara-saudara, saya mau berbicara pagi ini dari teks Bilangan pasal 11. Ya, Bilangan pasal 11. Kita sudah membaca ini, saudara-saudara yang mengikuti jadwal pembacaan Alkitab. Kita sudah membaca Bilangan pasal 11 ini beberapa waktu yang lalu, dan saya pikir kita masih ingat apa yang kita baca. Ya. Bilangan pasal 11 ini menceritakan bagaimana bangsa Israel memberontak kepada Allah, dan Allah menghukum bangsa Israel atas segala pemberontakan yang mereka lakukan kepada Musa dan kepada Allah sebagai yang mengutus Musa, saudara. Nah, saya memberikan judul khotbah pagi ini, Allah adalah Allah yang merawat umatnya. Ya. Allah adalah Allah yang merawat umatnya. Allah adalah Allah yang memelihara umatnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Tetapi dari teks Bilangan pasal 11 kita bisa melihat bahwa umatnya tidak puas dengan cara Allah merawat mereka, saudara. Nah, ini yang akan kita coba renungkan pagi ini, ya. Ini yang coba harus kita pahami dengan baik, supaya kita tidak mengulangi hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan, Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, adalah Allah yang menciptakan, dan selanjutnya setelah Dia menciptakan, Dia juga merawat segala sesuatu yang Dia ciptakan, termasuk di dalamnya umatnya atau manusia. Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah Allah yang merencanakan bumi ini. Itu sebabnya kalau kita melihat kembali di kitab Kejadian, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang dimaksud di sana adalah Allah Tritunggal yang kita kenal sekarang sebagai Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kabar baiknya adalah setelah Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menciptakan terang, setelah Allah menciptakan lautan, sungai, daratan, tanam-tanaman berbuah yang berbiji, yang buahnya bisa kita makan, setelah Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, cakrawala, binatang-binatang yang merayap, dan setelah Allah menciptakan manusia, setelah semuanya Allah kerjakan, Allah merawat semua ciptaannya. Ini yang seharusnya menguatkan kita, saudara. Allah tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Allah tidak membiarkan ciptaannya berjuang sendiri untuk hidup, tidak. Allah merawat ciptaannya dengan hikmat yang sangat teratur, dengan hikmat yang sangat luar biasa. Allah merawat ciptaannya. Itulah sebabnya kita juga pernah mendengar kenapa manusia harus diciptakan terakhir atau hari ke-6. Ya, karena manusia butuh penghidupan. Jadi apa-apa yang membuat manusia hidup dulu itu diciptakan. Makanan, buah-buahan, air itu diciptakan dulu, saudara. Barulah selanjutnya manusia diciptakan. Itu salah satu fakta yang menguatkan kita bahwa Allah merawat ciptaannya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan,
Dari Bilangan pasal 11 kita mendapati satu kenyataan. Seringkali umatnya tidak puas dengan cara Allah merawat mereka. Ini seharusnya menjadi pesan buat kita semua. Apakah saudara percaya bersama dengan saya bahwa Allah tidak pernah salah? Percaya? Apakah percaya bahwa Allah tidak pernah gagal? Tidak pernah keliru? Percaya saudara? Itu sebabnya kalau kita percaya Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah gagal dan tidak pernah keliru. Kebenaran ini seharusnya membuat kita melihat Allah dengan cara atau sudut pandang yang sama sekali berbeda. Allah tidak pernah gagal merawat saya dan saudara. Ya. Baik, kita melihat ke Bilangan 11. Bilangan pasal 11. Tentu kita tidak akan membaca semua ayat-ayat ini, cukup panjang ya. 35 ayat. Saya akan mencoba membagi-baginya. Bilangan pasal 11, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 3 ya. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3, di sana kita menemukan bahwa setelah 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan yang begitu lama, bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir setelah kematian Yusuf itu selama 430 tahun. Ya. Setelah mereka mengalami penderitaan di tanah Mesir dan Allah membebaskan mereka dari Mesir dengan menggunakan tangan Musa dan Harun. Ya. Setelah di depan mata mereka seluruh tentara Fir'aun dan Fir'aun sendiri dihukum oleh Allah di laut Taberau, ya. Setelah mereka melihat bagaimana terjadinya mukjizat di depan mata bangsa Israel, setelah 15 hari kehabisan makanan, Allah memberikan manna dari surga, ya. Setelah semua perbuatan besar yang Tuhan kerjakan di depan mereka, mereka menghina Tuhan dan karyanya. Mereka menghina Tuhan dan karya Tuhan. Setelah semua apa yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka, Tuhan membawa mereka dengan tangan yang perkasa keluar dari Mesir. Tuhan mengalahkan Fir'aun dengan tentaranya yang terlatih. Tuhan membelah Taberau, lautan yang begitu luas. Tuhan memberikan roti dari surga. Tuhan menjinakkan binatang-binatang buas di padang gurun. Setelah semua mukjizat ini mereka lihat di depan mata mereka, semua karya kebesaran Allah, malah mereka menghina Tuhan dan karyanya. Apa yang mereka katakan, saudara-saudara? Ya, dikatakan di ayat 1, suatu ketika bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka, saudara. Kemalangan mereka. Mereka menganggap cara Allah memperlakukan mereka membuat mereka hidup malang. Ini seharusnya menyentuh sanubari kita, saudara. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita di masa-masa lampau, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di masa-masa lampau. Bisakah kita mengingat karya Allah yang ajaib di masa lampau, apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Jangan sesekali menghina cara Allah merawat kita, saudara. Jangan sesekali meragukan cara Allah merawat kita.
Bangsa Israel menganggap setelah semua mukjizat yang mereka alami, mereka menganggap mereka orang yang malang. Mereka menghina Tuhan dan karyanya. Apa yang terjadi kepada mereka? Mendengar itu menyalalah murka Tuhan. Lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi perkemahan. Setelah mereka dihukum, mereka teriak minta tolong sama Tuhan. Ya. Setelah mereka dihukum atas pemberontakan mereka, mereka teriak minta tolong, saudara. Dan tidak sampai di situ, ini berlanjut, saudara. Next. Di ayat 4 sampai 9 kalau kita membaca, ya. Pada akhirnya mereka bosan dengan mana. Mereka bosan dengan roti yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka meminta daging. Pengen makan daging. Kalau hanya pengen makan daging, saya pikir tidak masalah. Mereka bisa minta kepada Tuhan, betul? Tuhan, kami pengen daging. Sudah 2 tahun 2 bulan kami makan mana ini. Memang sebagai manusia mungkin ada rasa bosan juga. Apakah salah kalau bangsa Israel minta daging kepada Tuhan? Tidak. Tetapi apa yang mereka katakan, saudara? Segerombolan orang yang ada di antara mereka menginginkan daging. Mereka menangis, siapa yang akan memberi kita makan daging? Tidak sampai di situ, mereka menghina lagi karya Allah. Di ayat 5 dikatakan apa, saudara? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar. Pada mentimun diingat-ingat, ya, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Kalau dari nuansa ini apa yang saudara dapatkan? Bangsa Israel pengen daging, dan keinginan mereka sampaikan dengan cara menghina Allah. Mereka berdusta. Mereka berkata di Mesir mereka nyaman, padahal waktu di Mesir kalau kita baca kitab Keluaran, mereka sengsara. Mereka teriak kepada Allah, kami diperbudak. Kapan Tuhan menolong kami? Kami tidak tahan lagi di negeri ini. Kami diperlakukan tidak seperti manusia. Jadi selama mereka di Mesir, mereka sangat menderita. Tetapi ketika mereka pengen bawang putih, mereka bilang bahwa di Mesir mereka nyaman. Mereka memperlakukan Tuhan seperti manusia. Manusia saja kita tidak boleh perlakuan begitu, betul? Betul, saudara? Ada pepatah mengatakan jangan ludahi piring tempat engkau makan. Betul kan? Jangan rusak sampan tempat engkau mengairi ikan. Waktu mereka di Mesir, saudara-saudara, mereka begitu menderita. Mereka mengakui bahwa mereka ingin dibebaskan. Tuhan memilih Musa, Harun mendampingi Musa, saudara. Setelah alot 10 tanda mukjizat diperform, ditunjukkan oleh Musa, baru mereka boleh keluar. Itu pun tergesa-gesa. Itu sebabnya mereka makan roti tidak beragi. Mereka harus makan roti itu dengan pakaian lengkap. Ketika malaikat maut dari Tuhan, ketika malaikat Allah lewat untuk mencabut setiap nyawa anak sulung di Mesir, mereka dilewatkan. Kita merayakan namanya Pesah, artinya dilompati, dilewati, saudara. Pesah oleh orang Indonesia menjadi Paskah. Mereka bersorak ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka
Mereka bilang mereka nyaman di Mesir. Saudara, ini ibarat orang pacaran, putus, dapat pacar baru. Lalu setahun kemudian dengan pacar baru mereka berkelahi. Si pacar bilang, lebih enak dulu pacaran sama yang lama. Ya kalau dulu pacaran lebih enak sama yang lama, kenapa putus? Betul? Manusia saja tidak pantas kita gituin. Tuhan digituin, saudara. Mereka berdusta. Mereka katakan di Mesir mereka nyaman. Ada ikan gak bayar, ada timun, ada semangka, ada bawang pre, bawang merah, ada bawang putih. Astaga. Mereka rendahkan Tuhan serendah-rendahnya, saudara. Mereka bandingkan setiap mukjizat Tuhan dengan bawang merah. Mari kita merenung. Apakah kita juga sedang membandingkan Tuhan dengan bawang putih? Apakah kita juga sedang membandingkan Tuhan dengan bawang pre dalam hidup kita hari ini? Allah merawat Israel. Bayangkan 600.000 jiwa keluar dari Mesir, makan tiap hari. Taruhlah nggak seperti kita orang Indonesia 2 kali sehari saja mereka makan, atau sekali sehari saja. Dapat uang dari mana? Saudara bisa bayangkan 600.000 orang makan. Tuhan yang kasih makan dengan cara yang ajaib. Bahkan di tengah-tengah mereka menyaksikan mukjizat Allah, mereka masih merendahkan Allah, saudara. Betapa zalimnya orang Israel ini, saudara. Betapa tidak tahu bersyukurnya mereka dengan cara Allah merawat mereka. Saudara, apa masalah dengan hidup manusia kebanyakan? Kita bicara orang Kristen, kita tidak bicara orang tidak Kristen. Kenapa orang Kristen masih susah bersyukur kepada Tuhan dengan hidupnya? Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu penyebabnya adalah kita seringkali tidak setuju dengan cara Allah merawat kita. Kita seringkali tidak nyaman dengan cara Allah merawat kita. Akhirnya banyak keputusan-keputusan yang salah yang kita buat hanya untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa saya lebih baik merencanakan hidup saya daripada engkau. Seperti yang orang Israel lakukan, saudara. Mereka dibawa ke luar dari Mesir. Mereka diberi makan, memang cuma mana, tapi memang itulah makanan yang mereka butuhkan, saudara. Allah merawat Israel dengan apa yang mereka butuhkan. Israel memberontak kepada Allah supaya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keinginan kita seringkali membawa kita kepada pemberontakan kepada Allah, saudara-saudara. Saya sampai sekarang sangat percaya saya. Dan kepercayaan saya ini bukan kepercayaan buta, bukan. Kepercayaan saya ini ada dasarnya. Pertama, firman Allah dasar yang paling kuat. Kedua, pengalaman hidup saya pribadi. Apa yang saya percayai? Saya percaya Allah tidak pernah gagal mencukupkan apa yang umatnya butuhkan. Yang membuat kita sering dapat persoalan karena kita lebih banyak keinginan ketimbang kebutuhan. Iya kan, saudara? Amin. Iya kan? Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita. Memang untuk mengendalikan keinginan itu tidak mudah. Semua kita pasti bergumul. Makanya saudara-saudara, di firman Allah, salah satu yang menyesatkan kita itu apa? Keinginan mata. Iya kan? Keinginan mata.
Dan firman Allah sebenarnya mengajarkan kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu tidak berarti bahwa sekarang yang penting kita bisa makan dan punya baju satu. Bukan. Pada zaman itu, pakaian dan makanan adalah simbol dari kecukupan. Tentu bentuknya berbeda hari ini, tetapi yang diajarkan tetap kebutuhan. Allah pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Seringkali kenapa kita merasa kurang. Pertama, kita terlalu banyak keinginan ketimbang kebutuhan. Kedua, kita tidak tunduk kepada cara Allah mengatur kita. Betul saudara? Kita tidak tunduk kepada cara Allah mengatur kita. Ini yang dialami bangsa Israel, saudara. Mereka dirawat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kita ulangan berkata, ulangan apa bilangan kita? Bangsa Israel itu digendong di tangan Tuhan seperti seorang ibu yang menyusui bayinya, saudara. Tapi mereka tetap tidak puas. Dalam ketidakpuasan mereka menghina Allah dan karyanya. Mereka berdusta tentang keadaan mereka. Dikira Tuhan tidak maha tahu. Mereka berkata di Mesir mereka nyaman, padahal di Mesir mereka teriak-teriak minta keluar. Orang Israel ini seperti orang yang kembali ke kubangannya di masa lalu. Dia pengen keluar dari kubangan itu karena merasa kotor, jijik. Setelah dia dibantu keluar, dia pengen balik ke situ. Mereka tidak bersyukur dengan cara Allah mereka. Next, lalu saudara-saudara tidak sampai di sana. Ya, di ayat 10 sampai 23 kita bisa melihat setelah mereka pengen daging. Lalu ayat 10 sampai ayat 23 mereka mulai menekan Musa. Ya. Mereka mulai menekan Musa. Musa stres. Musa berat. Dia merasa sendirian. Sampai Musa bilang gini, saudara-saudara, ya, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, Tuhan? Mengapa aku tidak mendapat kemurahan hatimu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Dari mana aku dapat daging 600.000 orang ini? Di padang gurun ini, saudara-saudara, minta daging. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Di padang gurun, bangsa Israel ini ngadi-ngadi, bikin-bikin, pengen berkelahi sama Tuhan mereka ini. Mereka pengen coba Tuhan. Baru saja Tuhan membakar sisi perkemahan mereka. Mereka masih mencobai Tuhan. Betapa bandelnya bangsa Israel ini. Makanya Alkitab menggambarkan mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuknya. Hati mereka tidak lembut di hadapan Tuhan, saudara. Di padang gurun mereka minta daging. Apakah kita sering begitu sama Tuhan? Kita ngadi-ngadi sama Tuhan, minta sesuatu untuk mencobai Tuhan. Ini kan bangsa Israel begitu, minta sesuatu kan mencobai Tuhan. Tadi memang di awal saya katakan, ketika memang mereka pengen daging, mereka saya pikir tidak salah meminta kepada Tuhan. Tapi kelirunya ketika mereka berdusta, mereka ingat-ingat
dengan bawang putih, bawang pre, bawang merah, mentimun, semangka, ketumbar, dan mereka bandingkan dengan fakta bahwa Allah sudah membelah lautan berau buat mereka. Bukankah manusia sering begitu? Makanya ada peribahasa, ya kan? Kekurangan yang satu merusak apa? Satu kekurangan merusak 1000 ketidakkurangan. Karena kalau dibilang kebaikan belum tentu baik buat Anda, baik buat saya. Allah tidak kurang, saudara. Tapi bangsa Israel merusak semua karya dan mujizat Allah hanya karena bawang putih. Betapa rendahnya Allah mereka buat, saudara. Allah merawat mereka, tapi mereka tidak puas dengan cara Allah merawat mereka. Tuhan, kenapa gajiku terlalu kecil? Tuhan, kenapa kebutuhanku terlalu banyak? Tuhan, kenapa ekonomiku begini? Kenapa begitu, Tuhan? Coba mulai berhenti bertanya kenapa kepada Tuhan, dan mulai melihat dalam hati kita, apakah saya selama ini yang tidak mampu mengatur apa yang Tuhan berikan kepada saya? Apakah langkah-langkah saya salah? Apa yang salah saya langkahkan? Coba tanya, jangan tanya kenapa saya kekurangan, Tuhan. Coba tanya, Tuhan tunjukkan cara saya ini benar apa tidak. Saya yakin Tuhan merawat umatnya. Yakin. Saya datang ke Sumbawa ini tidak kenal seorang pun. Siapa di antara saudara datang ke Sumbawa ini tidak kenal seorang pun di Sumbawa? Ada? Ada di ruangan ini. Cuman saya datang ke Sumbawa ini tidak kenal seorang pun. Tidak ada HP. Tapi apakah saudara melihat bahwa saya tidak dirawat Tuhan? Orang seganteng ini tidak dirawat Tuhan. Lalu kita berkata, Bapak kan pendeta. Bedanya apa? Saya pendeta, bukan PNS. Saya pendeta, bukan PNS. Bukan orang yang setiap bulan dapat gaji teratur. Tidak. Saya juga mengalami kesulitan. Saya juga mengalami pergumulan demi pergumulan. Bayangkan datang hanya dengan satu koper sedang dan satu koper kecil, ngekos, jalan kaki selama 3 bulan, kemana, kesana kemari, jalan kaki. Selama 3 bulan kami ada di sini, saya jalan kaki kemana-mana, tapi nggak sampai Lombok. Selama di Sumbawa ini. Apakah Tuhan tidak merawat? Tuhan merawat. Apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidup kita? Laut saja dibelah untuk menyelamatkan umatnya, betul? Kenapa Tuhan membelah laut? Apa Tuhan kurang kerjaan? Karena itulah satu-satunya cara agar bangsa Israel bisa lolos dari tentara Mesir, sekaligus cara untuk Allah memperlihatkan bahwa Allah yang berkuasa atas Firaun dan Mesir dengan cara menenggelamkan mereka di sini. Semakin besar tantangan di hadapan, mukjizat yang Tuhan kerjakan semakin besar. Betul? Iya kan? Mana yang lebih bersyukur? Si Badu sakit kanker terus didoakan sembuh. Lalu si Budi sakit flu didoakan sembuh. Yang lebih bersyukur mana? Siapa? Si Badu dong, karena sakitnya kanker. Semakin besar persoalan yang tampak, semakin besar potensi mukjizat Allah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus mau dirawat dengan cara Allah. Mukjizat terjadi harus dengan cara Allah, bukan dengan cara saya, saudara.
Allah berapa? Ya, Allah pasti merawat umatnya. Musa pusing, Musa berat. Next, kalau kita baca selanjutnya ayat 24 sampai 35, di sana kita akan melihat Tuhan akhirnya menjawab persoalan Musa. Pertama, Tuhan memberikan rohnya kepada 70 tua-tua agar dapat membantu Musa supaya Musa tidak stres, supaya Musa tidak depresi. Tuhan memberikan rohnya kepada 70 tua-tua. Lalu untuk menjawab kebutuhan Israel yang bersungut-sungut itu, Tuhan mengantarkan burung puyuh. Saudara, saya memilih kata mengantarkan. Kenapa demikian? Kok diantarkan? Emang di sana ada burung puyuh tak? Burung puyuh itu hidupnya di mana? Semak-semak. Mungkin begitu. Artinya di sana tidak ada burung puyuh. Di dalam mungkin ya, kalau kita pakai bahasa manusia ya, di tengah-tengah jengkelnya Tuhan melihat orang Israel ini. Sebenarnya dia jengkel betul mungkin ya, kalau kita pakai bahasa manusia. Tapi tetap diantarkan daging, ini daging enak burung puyuh. Burung puyuh itu enak, saudara. Saudara pasti belum pernah makan burung puyuh kan? Hah? Pernah? Pernah. Berarti saya yang belum. Burung puyuh itu katanya enak. Diantar sama Tuhan nih, diantar. Ayo, kurang apa Tuhan? Kurang apa saudara Tuhan itu? Dijawab sama Tuhan. Bagian ini mengajarkan kepada kita, Allah tidak mau membebankan kepada Musa hal-hal yang tidak sanggup Musa kerjakan. Allah tahu Musa tidak mungkin sanggup menjawab permintaan bangsa Israel itu. Dari mana Musa dapat daging? Allah ngerti itu. Makanya saudara-saudara, kalau Anda memang melihat bahwa suatu perkara tidak mampu Anda dan saya kerjakan atau lakukan, jangan paksa diri. Tuhan juga gak mau kok kita melakukan sesuatu yang kita gak mampu lakukan. Musa berteriak kepada Tuhan. 600.000 orang Tuhan minta daging. Tuhan juga tahu bangsa Israel itu bukan memberontak kepada Musa, dia memberontak kepada Allah. Dan Tuhan tahu Musa gak mungkin menjawab permintaan Israel. Apa yang tidak mungkin dilakukan Musa itu bagian Allah. Siapa yang mendatangkan burung puyuh? Allah. Allah tidak bilang itu kan tanggung jawabmu Musa. Kamu kan dipilih jadi pemimpin. Kalau mereka minta daging, kau carilah. Enggak. Allah tahu hal-hal apa saja yang bisa dilakukan Musa, dan Allah tahu hal-hal apa yang tidak bisa dilakukan Musa. Dan semua yang tidak bisa dilakukan Musa diambil alih oleh Allah. Bukankah begitu hidup kita? Kenapa banyak manusia terlalu stres dengan hidupnya? Karena memaksakan diri untuk melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Tapi kalau saya nggak berpikir, Pak, kapan? Kenali, itu sebabnya kita harus dekat dengan Allah, supaya kita dapat hikmat dari Tuhan. Apakah ini bisa saya kerjakan atau tidak? Saya kalau mikiri semua hal stres ya saudara. Makanya kalau saudara curhat sama saya terus, saya kayaknya nggak perlu saya pikir, saya lupakan. Nah kalau saya tampung semua, tapi kalau wah ini kayaknya perlu saya pikir karena saya doakan, kami doakan, kami doakan. Bayangkan, jemaat curhat, mama saya juga curhat dari Medan, iya kan? Belum lagi dari luar kota curhat juga. Kalau semua saya simpan di sini, nggak bisa. Saya sering bilang, Tuhan yang ini saya nggak mampu, ini saya nggak mampu.
Kalau ini masih mampu ini, saya pikir, saya doakan. Tapi ini nggak mampu, bagian Tuhan. Sama jemaat juga seringkali saya berdoa gitu sama Tuhan tentang jemaat. Tuhan, ini kayaknya susah ini Tuhan. Kayaknya bagian Tuhan ini. Tapi saya nggak tahu siapa itu. Kayaknya agak sulit ini Tuhan ini. Ini bagian Tuhan ini yang pegang. Nah kalau semua saya pikir seperti Musa ini, ya saya cuma berapa orang lah, Musa 600.000 orang. Tapi Tuhan bermurah hati, betul? Dia bilang apa? Pertama dia hibur Musa, oke Musa, mulai sekarang kamu gak pimpin seorang diri, panggil 70 tua-tua, tak urapi mereka, bantulah. Setelah itu apa? Nih, tak kasih burung puyuh. Apa yang Musa tidak bisa kerjakan, Tuhan tidak paksa Musa untuk kerjakan. Tuhan tahu Musa itu manusia biasa, sama dengan kita. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa dengan cara Allah merawat kita, itu cara yang paling betul sudah. Ya. Itu cara yang paling betul. Musa mengerjakan bagiannya, Allah mengerjakan bagiannya. Makanya jangan coba-coba mengerjakan bagian Allah. Habis kita. Banyak manusia itu mengambil alih bagian Allah yang harus dikerjakan. Ya capek dia. Terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Allah merawat umatnya, ya. Tapi seringkali umatnya nggak puas ini. Next. Apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya, saudara, dalam hikmat Allah yang tak terkira, cara Allah merawat umatnya nggak pernah salah. Tinggal kita yakin apa tidak. Tapi saya beritahu sisi negatifnya buat kita, bukan buat Allah, bukan dari Allah, dari kita. Allah itu seringkali seperti seseorang yang tinggal di ruang gelap, yang kita tidak bisa lihat apa yang dikerjakan, betul nggak? Betul? Kita nggak bisa lihat. Tetapi banyak orang kadang menyamakannya dengan sebuah analogi begini, saudara. Kalau kamu naik pesawat, kamu juga tidak kenal pilotnya, betul? Kamu juga tidak kenal nahkodanya kalau naik kapal. Kamu juga tidak kenal masinisnya ketika kamu naik kereta. Tapi begitu nyamannya kamu duduk di sana itu. Apa yang terjadi secara psikologi? Secara psikologi ada trust, ada kepercayaan yang sudah kita taruh kepada pilot, kepada nahkoda, kepada masinis, kepada driver travel. Betul? Ada trust. Padahal mereka nggak kenal kita, padahal kita bayar itu. Apalagi Tuhan, saudara, yang menciptakan langit dan bumi, yang berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, karena engkau berharga di mataku, katanya Yesaya 43. Ya kan? Tuhan yang berfirman. Kenapa seringkali manusia tidak percaya kepada cara Allah? Allah merawat kita, saudara. Memang pada akhirnya permintaan Israel dikabulkan Tuhan. Ada burung yang dikasih, tapi malapetaka mengikuti, saudara. Coba baca ayat 33 bilangan 11. Satu orang secara cepat. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Mereka membandingkan karya Allah, karya keselamatan Allah dengan bawang peri. Itu menyakitkan. Betul? Betul, saudara? Itu menyakitkan. Apakah Anda sebagai manusia mau dibanding-bandingkan? Ada? Ya mesti kalah. Iya kan? Wong kok ngene kok apa?
dibanding-bandingke, yo mesti kalah. Lah Tuhan dibandingkan dengan bawang pre. Betapa terhinanya Tuhan. Itu filosofisnya dalam sekali. Apa yang kita bandingkan dengan Tuhan? Masalah kita, betapa terhinanya Tuhan. Kalau karena masalah, kita menjauh dari Tuhan. Tuhan memang tidak akan menjadi hina. Dia mata kita menghina Tuhan. Betapa kita menghina Tuhan. Hanya karena pergumulan ekonomi, mungkin kita menjauh dari Tuhan. Jiwa kita rusak, kita penuh merana, gundah gulana, gegana itu, gelisah, galau merana. Padahal Tuhan tidak pernah salah. Disitulah firman Nabi perkataan Nabi yang berkata, dengan tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Pada konteks itu, ketika saya dalam pergumulan berat, ketika saya merasa ada banyak hal yang harus saya gumulkan, firman Allah datang dan dengan tinggal tenang di hadirat Allah terletak kekuatanmu. Allah yang menyelesaikan. Bukan berarti kita menjadi pemalas, bukan. Dalam konteks inilah firman itu digenapi. Jangan pernah gantikan Allah dengan emosi kita karena persoalan. Iya kan? Persoalan pasti ada. Tetapi jangan pernah hina Tuhan dengan membandingkan kuasanya dengan persoalan kita. Saya tidak pernah menganggap sepele persoalan orang lain. Saya juga punya banyak persoalan. Tapi saya berkomitmen, saya pengen tetap memuliakan Tuhan kendati dalam persoalan apapun. Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah keliru merawat umatnya. Puas kita tidak dengan cara Allah merawat. Terakhir, ini kalimat pamungkasnya. Ya, saya kutip lagi dari slide pertama. Allah yang kita sembah adalah Allah yang merawat umatnya. Dia menciptakan umatnya dengan rancangan segambar dengan serupa dengan dia, saudara. Dan sepanjang firman-Nya, dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang merawat. Allah yang memperlakukan umatnya proporsional sesuai dengan rancangan Tuhan itu sendiri. Dia memperlakukan umatnya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hikmat Allah yang tidak terkira. Dia merawat umatnya. Seharusnya kita puas dengan cara Allah merawat kita, saudara. Sama sekali tidak ada perdebatan. Sama sekali tidak boleh ada keraguan bahwa Allah salah, Allah keliru atau gagal. Sebab Allah memang tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah gagal merawat kita. Tidak pernah Allah salah merawat kita, saudara. Kita harus puas dengan cara Allah merawat kita. Bagaimana kita bisa memperoleh kepuasan itu, saudara? Pertama mungkin yang harus kita sadari adalah kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah salah, sekalipun cara Allah tidak mampu kita pikirkan, sekalipun di luar dari nalar, di luar dari logika kita sebagai anak Tuhan. Tapi Allah tidak pernah salah. Yang kedua mungkin yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, kita harus menjadi pribadi yang mensyukuri. Kita harus menjadi pribadi yang mensyukuri karya Allah dalam kehidupan kita. Coba ingat di masa lalu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Syukuri karya Allah itu. Nikmati karya Allah itu. Jangan pernah mengingkari bahwa Allah pernah campur tangan dalam hidup kita. Jangan pernah seperti Israel yang mengingkari bahwa Allah pernah campur tangan membawa mereka keluar dari Mesir. Jangan, saudara. Begitulah cara supaya kita bisa puas dengan cara Allah merawat hidup kita.